Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kita masih berjumpa di pembelajaran kita biologi kelas 11. Jadi, alhamdulillah, afonya Ustazah ngos-ngosan. Ustazah lagi sedang tidak fit hari ini karena banyak eh, kegiatan. Tapi insya Allah itu tidak menyulutkan Ustazah untuk ngajar ke anak-anaknya Ustazah. Kita harus semangat, kan? Lillahi ta'ala, insya Allah bisa Allah tolong. Karena jadi hari ini adalah pertemuan kita yang kedua ya setelah PTS, ya kan? Nah, PTS kemarin udah lewat, berarti kalian akan menghadapi PAS, ya kan? PAS kedua atau PAT dia, penilaian akhir tahun. Nah, jadi insya Allah Ustazah perkirakan anak-anak Ustazah kelas 11 nih materinya tidak ini ya, tidak jauh kali ketinggalan, dan Ustazah juga eh, sudah berikan kepada anak-anaknya Ustazah supaya belajar di rumah di murojaah, nanti insya Allah nggak menyulitkan lah ya. Dan soal-soal yang Ustazah kasih untuk baik itu PTS maupun itu PAS, itu semuanya hampir sama aja seperti yang kita pelajari sehari-hari anak ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran kita. Minggu lalu kita udah belajar penyakit di pernafasan, ya kan? Nah, benar, kita udah belajar penyakit, cuman sampai belajar penyakit. Nah, Ustazah mau tanya dulu nih, kuis dadakan. Ustazah udah lama nggak bikin kuis dadakan, ya kan? Ayo, ayo. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, Nak, coba sebutkan eh, penyakit dalam sistem pernafasan yang sudah kamu ketahui. Satu aja dan jelaskan penyakit itu apa saja yang diserangnya, penyebabnya apa, gejalanya bagaimana. Satu aja. Halimatus Sa'diyah kok kayak gitu mukanya. Masya Allah. Ayo, satu orang. Mana ini yang lain? Kok nggak nampak? Atira, Syakira, Rahadatul, Lantia, Nur Misbah, nggak nampak mukanya. Nur Hidayah, Ade Amelia, Cut Aisyah, Deva, Hania, Sarafina, Zia, Samsia, mana ini? Nah, ayo nak, satu aja jelaskan. Ayo, satu jelaskan salah satu penyakit yang Ananda ketahui tentang sistem pernafasan, gejala-gejalanya, kemudian penyebabnya. Ya nggak pas-pas sekali nggak apa-apa lah. Yang penting batuk-batuk Ustazah, terus agak-agak sesak gitu Ustazah. Terus nggak apa-apa, coba aja. Bismillah. Ayo, siapa? Sarafina. Ayo Sarafina, bisa insya Allah. Ya nak, Berkala bisa coba. batuknya berdak. Mm-mm. Tenggorokannya kayak ada lendirnya gitu nggak? Kemudian, Batuk terus-terusan, batuk mm-mm. terus-terusan. Mm-mm. Terus kalau batuk kadang bisa keluar darah. Mm-mm. Kemudian, Paru-parunya masuk gitu agak susah. penyebabnya apa itu? Bakteri kak. Nama bakterinya? Kalau tuber apa ya? Kamu dari namanya itu. Tuber. Kamu udah lupa. Kamu udah. Iya. Nggak nyampe Ustazah. Ayo, nah. Apa ya? Ayo. Ayo. Tuh, 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 tugas. udah udah. Tuh, tunggu. Agak kena, tunggu, udah dapat tugasnya. Mycobacterium tuberculosis. Nah, nama bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis. Nama penyakitnya tuberkulosis atau TBC. Nah, bener ya, Masya Allah. Satu lagi dong. Baru satu tuh tadi penyakitnya. Satu lagi, yang lain anaknya Ustazah.
yang tahu. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh yang mudah-mudah aja, penyakit yang mudah-mudah. Nggak usah yang ribet-ribet kali yang kita nggak tahu namanya ya kan. Yang sering kejadian di kehidupan Ananda sekalian yang mengganggu sistem pernafasan. Siapa tadi? Shakira. Siapa tadi? Yuk. Shakira dulu ya. Shakira, ya nak. Asma Ustazah. Asma. Itu Penyumbatan. penyumbatan apa? Penyumbatan di saluran pernapasan Ustazah. Iya, saluran pernafasan. Gejalanya apa itu Shakira? Susah nafas Ustazah. Hmm. Kadang bisa batuk gara-gara. Tapi nggak batin gitu Ustazah, batuk kerasa nafas. Batuk karena susah nafas. Baru habis itu? Bengek gitu ya, bengek ya kalau orang bilang, bener nggak? Ya kan? Asma itu termasuk salah satu penyakit pada sistem pernafasan yang sangat apa ya nak ya? Karena yang Ustazah tahu nih kalau penyakit baik itu di sistem pencernaan, sistem pernafasan, kemudian pada sistem-sistem yang lain yang paling mengganggu ke aktivitas sehari-hari itu ya yang kebanyakan di sistem penyakit di sistem pernafasan itu semuanya rata-rata bikin drop gitu. Walaupun penyakit terkecilnya aja pada sistem pernafasan itu pasti bikin kita drop gitu. Contoh kayak flu. Kalau kita flu itu kan penyakit yang penyakit pada sistem pernafasan ya nak ya. Flu itu disebabkan oleh bakteri, bakterinya namanya influenza virus. Influenza virus. Nama penyakitnya flu. Nah itu penyakit flu itu juga ketika menyerang kita walaupun terasanya sangat ringan penyakitnya, tapi itu bisa bikin kita drop dan gak bisa ngapa-ngapain satu harian, bener nggak? Nah itu dia. Nah yang dibilang Shakira tadi, asma itu juga istilahnya kalau dibandingkan sama flu, asma itu kakeknya flu gitu. Ya lebih parah lagi, berkali-kali lipat daripada flu itu gitu. Bisa sampai bikin mengganggu organ-organ yang lain selain sistem pernafasan. Kalau sudah asma, sesak gitu dia, bengek, nggak bisa dia bernafas gitu. Sudah. Kemudian yang lain, Ustazah masih ada nih satu kata kunci yang udah kita alamin nih baru-baru ini tapi belum disebutkan itu penyakit. Ayo, nanti kita belajar sistem pernafasan ini. Ayo satu orang, sebutkan nama bakterinya, gejalanya atau nama virusnya. Ayo, satu orang. Ayo nak. Dari tadi, pigi-pigi ke tuberkulosis. Ayo, Sofi boleh, Sofi. Ayo nak. Siapa tadi? Nama penyakitnya corona. Habis itu? COVID-19, terus Gejalanya batuk, demam, sesak napas, sakit kepala juga. Dan sebagainya ya, itu disebabkan oleh virus. Nah cara penanganannya bagaimana? Nah ketika Ustazah bilangnya ini ketika kamu belum terjangkit ya. Ada part-partnya, ketika kamu belum terjangkit, apa yang harus kamu lakukan terhadap coronavirus. Kemudian ketika kamu sudah terjangkit, apa yang harus kamu butuhkan. Nah Ustazah pertama tanya dulu, ketika kamu belum kena, berarti kamu harus ngapain supaya nggak kena. Dengan upaya pencegahan ya, upaya pencegahannya yang paling kamu harus hindari adalah saluran pernafasan itu nak jangan sampai kena. Itu makanya kamu disuruh pakai masker, kemudian disuruh cuci tangan pakai sabun, kemudian disuruh social distancing karena itu virus corona itu dia sangat kecil, lebih kecil dari bakteri dan tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa, hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Dia sangat kecil. Nah, maka dari itu yang perlu kamu hati-hati, yang perlu kamu jaga sebelum kamu kena. Yang perlu kamu jaga adalah saluran pernafasan kamu, baik dari yang luar sampai ke dalam. Berarti itulah dia alasannya kenapa kamu disuruh pakai masker. Ya, paham ya nak ya?
Kemudian kenapa disuruh cuci tangan pakai sabun? Karena ketika kamu cuci tangan pakai sabun itu meminimalisir adanya virus di tangan kamu. Karena kan biasa ya kita pegang muka kita pegang hidung kita pegang mulut kita, nah masuklah dia. Nah maka dari itu kamu disuruh cuci tangan pakai sabun ataupun hand sanitizer. Ya. Kemudian itu upaya mencegah sebelum kena. Nah kalau sesudah kena bagaimana Ustazah? Nah ini lain cerita ya. Makanya itu ketika kamu sudah nauzubillah min zalik, semoga anak-anaknya Ustazah di sini beserta keluarga semua di sana selalu sehat, tidak kenapa-napa sampai kita luring, sampai kita tatap muka kembali. Insya Allah selalu sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika sudah kena apa yang harus dilakukan Ustazah? Nah, yang pertama yang perlu kamu ketahui faktanya yang pertama ketika ada virus baru muncul atau penyakit baru yang disebabkan oleh virus, maka salah satu obat yang paling aktif membasmi itu penyakit yang disebabkan oleh virus adalah dengan vaksin. Nah, pembuatan vaksin itu butuh waktu, bisa sampai 1 tahun, bisa sampai 2 tahun gitu, karena nggak mudah ya bikin vaksin. Nah, ketika virus baru muncul, sementara vaksin belum ada, maka dari itulah banyak yang menjadi korban untuk coronavirus. Semoga tidak ada apa-apa ke depannya. Semoga insya Allah Allah angkat penyakit ini dari bumi kita, ya kan? Semoga ini menjadi bahan pembelajaran juga buat kita semakin bertakwa sama Allah, karena Allah menciptakan virus itu doang bisa membuat kita semuanya takut dan geger, ya kan? Virus doang padahal kecil dia gitu. Makanya sebelum itu terjadi kita harus banyak-banyak bertawakal sama Allah, banyak-banyak minta ampun sama Allah supaya kedepannya Allah jaga kita. Nah, Allah kan tidak akan menurunkan azab ke dalam suatu kaum ketika kaum itu beriman kan nak? Tapi ketika kaum itu sudah tidak beriman lagi, maka tunggulah azab Allah itu. Azab Allah itu pedih ya. Nah, berarti banyak pembelajaran. Oke? Oke, itu sekedar info tentang penutupan kita di sistem pernafasan. Jadi anak-anaknya Ustazah ketika belajar harus mengkaitkan semua pembelajaran itu ke lingkungan sekitar kita. Karena yang kita pelajari ini tubuh kita, ya nak ya? Oke, itu dia tentang sistem pernafasan. Kita lanjut pembelajaran ke bab berikutnya. Bab berikutnya adalah bab sistem ekskresi. Ayo nak dibuka bukunya nak. Bab berikutnya adalah sistem ekskresi. Nah, sudah? Sistem ekskresi pada manusia. Nah, yang perlu Ananda ketahui, yang perlu dicatat nak, yang pertama ketika kita masuk sistem ekskresi kita harus tahu dulu tuh definisi dari sistem ekskresi, dari kata ekskresi. Ada 3 kata ya, namanya kata yang pertama adalah ekskresi, catat, ekskresi, silakan dicatat. Kata yang pertama adalah ekskresi, kata yang kedua adalah sekresi. Tadi ekskresi, sekarang sekresi gitu tulisannya. Udah nak? Sudah? Yang pertama adalah ekskresi, kemudian sekresi dan defekasi. Defekasi tulisannya nggak ada di buku kita, tapi tuh Ustazah ini aja, Ustazah kasih tahu aja. Hurufnya itu D, E, F, F-nya F Fanta ya, Fanta. Defekasi. Sudah? Ekskresi, kemudian sekresi dan juga defekasi. Udah nak? Oke, yang pertama adalah ekskresi. Nah, ekskresi itu adalah, dicatat ya, itu anak-anaknya Ustazah banyak yang gak mencatat. Udah?
Ekskresi adalah sistem yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Sudah? Ekskresi adalah sistem yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Nah, itu dia mengeluarkan zat sisa metabolisme ya. Garis bawahi zat sisa metabolisme. Garis bawahi nak. Dah? Kemudian sekresi adalah sistem yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Dah? Ustazah ulangi. Sekresi adalah pengeluaran zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, garis bawahi zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Dana, kecepatan enggak kan? Oke. Defekasi adalah sistem yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa pencernaan makanan. Nah, saya ulangi. Defekasi adalah sistem yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa pencernaan makanan dalam kurung feses. Dalam kurung feses. Nah, garis bawahi zat sisa pencernaan makanan sampai ke feses itu. Jadi udah tahu perbedaannya ya. Jadi ketika dikatakan sistem ekskresi, sistem sekresi, kemudian sistem defekasi itu yang tiga hal ini beda ya. Nah, bedanya di mana Ustazah? Yang pertama, kalau ekskresi itu dia mengeluarkan zat sisa metabolisme. Apa saja itu? Keringat, air seni, kemudian apa lagi? Empedu, kemudian karbon dioksida, dan banyak sebagainya. Sarafina, raise hand, ada apa nak? Mau ke kamar mandi kak. Kemarin juga Sarafina yang mau ke kamar mandi. ya udah nak, ya udah. Ayo, boleh. Oke. Nah, jadi ekskresi, Ustazah ulangi, ekskresi itu mengeluarkan zat sisa metabolisme. Nah, dalam bentuk apa aja Ustazah? Misal keringat, itu pada sistem ekskresi dipelajari. Kemudian pengeluaran karbon dioksida pada paru-paru kita, kemudian empedu nanti, kemudian dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari, jangan kasih tahu dulu. Kemudian untuk sekresi, itu kan dia pengertiannya sistem yang mengeluarkan zat-zat yang masih dibutuhkan. Apa itu zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh itu? Contoh, hormon, enzim, ya kan? Nah, dia mengeluarkan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh gitu. Kalau berlebih dikeluarkan di dalam sistem sekresi ini. Sekret, dari kata sekret, artinya cairan atau pengeluaran cairan. Kemudian yang ketiga adalah defekasi. Nah, defekasi ini udah jelas ya. Sistem yang mengeluarkan zat sisa pencernaan makanan. Jadi satu-satunya contoh pada defekasi yaitu cuma satu, feses. Nah, jadi kalau sistem pencernaan makanan kita itu bisa disebut juga dengan sistem defekasi. Nah, begitu. Paham ya nak ya? Oke. Itu dia tentang pendahuluan tentang sistem ekskresi. Nah, dari yang tiga tadi kita mau bahas cuman sistem ekskresi aja pada manusia. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah kita bahas dulu organ-organ ekskresi ini. Nah, manusia itu Allah ciptakan dengan sempurna, lengkap, tidak ada kekurangan. Jadi sistem ekskresinya juga lengkap. Nah, di antaranya organ-organ ekskresi itu adalah yang pertama ginjal.
Ustazah mau tanya, udah pernah ada yang lihat ginjal manusia belum? Baik di buku ataupun di YouTube ataupun dimanapun yang hobi, yang hobi lihat, yang mau jadi dokter biasanya tuh dari sekarang udah hobi-hobi tuh tengok-tengok organ, nggak takut darah, biasanya. Nah kalau yang sudah lihat bagaimana bentuk ginjal kita, nah ginjal kamu itu letaknya ada di pinggang. Nah, pinggang, coba pegang pinggang kamu. Nah, di pinggang itu kan pinggangnya ada kiri dan kanan ya. Nah, pinggang kamu, ginjal kamu itu ada di pinggang kamu, ada di bawah pinggang kamu. Makanya itu biasanya ginjal disebut dengan buah pinggang. Dia bentuknya, biasanya beratnya segenggam tangan kamu. Dia nggak terlalu besar sekali. Nah bentuknya sama seperti kacang merah, bentuk seperti kacang merah. Nah, kiri dan kanan. Nah, ginjal kamu itu ada satu pasang kiri dan kanan. Sudah nih ya, nampak ya, kiri dan kanan. Ginjal kamu itu nanti akan langsung terhubung ke saluran darah dan juga ke kantung kemih. Sudah, kita bahas ginjal yang pertama. Setiap hari kita akan selalu mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk cairan. Nah, proses tersebut salah satunya adalah buang air kecil. Kalau bahasa biologinya urin. Jadi kalau ada kata urin itu berarti air seni atau kencing. Ya nak, urin atau air seni tadi dibuang setiap hari dan merupakan hasil dari sistem urinaria. Sudah, pusat atau organ utamanya adalah ginjal. Fungsinya adalah untuk memproduksi air seni atau urin. Selain itu, fungsi dari sistem urinaria ini atau sistem pengeluaran air seni ini adalah untuk mempertahankan keseimbangan air di dalam tubuh kamu, kemudian mempertahankan volume, komposisi cairan dalam tubuh, serta mengatur pH cairan tubuh. Nah, Ustazah kasih contoh, ketika cuaca sedang dingin, kamu lebih banyak ke kamar mandi atau enggak? Nah, lebih banyak. Kenapa Ustazah lebih banyak ke kamar mandi? Nah itu dia salah satunya. Kan tubuh kita itu nak, suhu tubuh manusia itu 36,5 atau berapa gitu derajat Celcius. Suhu tubuhnya hangat. Nah ketika cuaca dingin maka tubuh kamu juga berusaha mempertahankan suhu tubuhnya. Karena kalau suhu tubuh kamu turun nanti kamu akan kedinginan, kemudian bisa terjadi malfungsi di dalam tubuh kamu. Makanya itu tadi tubuh mengeluarkan cairan untuk mempertahankan suhu. Nah, ketika kamu kedinginan atau ketika cuaca dingin, itu dia sebabnya kamu sering kencing, sering buang air kecil, sering ke kamar mandi. Kenapa? Karena tubuh kamu mempertahankan suhunya biar jangan turun. Caranya dengan apa Ustazah? Caranya dengan mengeluarkan air seni. Biasanya sampai berapa kali tuh kalau udah hujan dan dingin ya kan? Sering ke kamar mandi. Itu dia ada sebabnya ya nak ya. Bukan berarti kamu kena penyakit gula karena sering kencing atau kencing manis. Enggak. Jangan salah paham dulu. Nah ketika udara dingin maka kan tubuh kita tuh 36 derajat Celcius. Hangat Ustazah. Nah maka dari itu ketika dingin dia akan berusaha mempertahankan suhunya. Nah, caranya dengan apa? Caranya dengan keluarkan air seni. Nah, itu ketika cuaca dingin. Ketika cuaca panas, maka kamu akan berkeringat, ya kan? Nah, keluar keringat banyak-banyak. Nah, keringat itu nak adalah salah satu bentuk penyeimbangan atau pertahanan tubuh kamu supaya suhunya nggak naik. Masya Allah ya tubuh kita ya. Nggak disuruh dia udah berusaha mempertahankan dirinya sendiri. Masya Allah, ya nak ya. Nah, itu yang mau kita bahas di sini. Kemudian, hal-hal tersebut terjadi karena ginjal dapat mengeluarkan secara selektif sisa-sisa metabolisme dan air dalam jumlah tertentu.
Dengan begitu, komposisi cairan tubuh berada dalam keadaan optimal. Nah, ini yang Ustazah bilang tadi. Cairan tubuh, ginjal itu salah satu fungsinya adalah berusaha mempertahankan cairan tubuh supaya optimal. Nah, makanya dia keluarkan air seni, dia keluarkan air kencing begitu. Kemudian, sistem urinaria itu terdiri atas 2 ginjal. Nah, ini boleh dihafal ya. Karena nanti ada juga pertanyaan dari sini. Udah? Sistem urinaria atau sistem pengeluaran air seni ini terdiri dari organ-organnya namanya, yang pertama 2 ginjal, 2 ureter, 1 kantung kemih atau vesika urinaria. Kemudian yang terakhir adalah 1 buah uretra. Sudah? Kita lihat gambarnya. Katanya 2 ginjal. Nampak di sini ya, kiri dan kanan. Nampak, Nak? Nampak ya? Kiri dan kanan ginjal itu. Sudah? Nah, ini dia, kiri dan kanan. Katanya 2 buah ginjal. Kemudian 2 buah ureter. Ureter itu adalah saluran penghubung dari ginjal nih ke kandung kemih, ke kantung kemih. Nampak ya, Nak? Itu namanya ureter. Kemudian 1 buah vesika urinaria atau kantung kemih. Ini dia. Makanya ketika kantung kemih ini isinya air seni ya. Ketika kamu sesak pipis, itu tandanya kantung kemih ini sudah penuh dengan air seni. Nah, itu dia. Nah, ketika kamu menahan air seni, maka yang terjadi nanti akan sakit perutnya. Biasanya ya kalau orang yang menahan air seni itu udah dikeluarkan, habis itu nanti sakit jadinya perutnya. Itu kenapa? Karena kantung kemihnya udah penuh, kemudian ginjalnya udah penuh, sementara kamu belum keluarkan. Nah, begitu. Itu menyebabkan gangguan pada sistem ginjal kamu. Ya, Nak? Itu dia. Kemudian yang terakhir adalah 1 uretra. Uretra itu adalah dari kantung kemih, air seni itu akan dikeluarkan melalui uretra dan kemudian dikeluarkan lewat salurannya, saluran kencing. Tuh. Paham ya, Nak ya? Oke, itu dia. 2 buah ginjal, 2 ureter, 1 vesika urinaria, dan 1 uretra. Jadi kalau ada pertanyaan, apa perbedaan ureter dengan uretra? Nah, sering banget nih pertanyaan dan bingung anak-anak SMA. Apa beda ureter sama uretra ya? Kayaknya sama, beda hurufnya. Beda ya. Kalau ureter itu saluran yang menghubungkan dari ginjal ke kantung kemih. Nah, kalau uretra adalah saluran yang mengeluarkan urin dari kantung kemih. Selesai dari kantung kemih maka akan dikeluarkan ke uretra. Sudah? Kemudian ciri-ciri dari ginjal. Ginjal itu merupakan organ yang berbentuk menyerupai kacang. Nah, ini nampak seperti kacang merah ya. Nah, kemudian ginjal memiliki ukuran panjangnya 11 sampai 12 cm. Enggak panjang banget itu ya. 11 sampai 12 cm. Lebarnya 6 cm, kemudian tebalnya 3 cm. Itu senti ya, bukan meter ya. Kalau lebarnya tebalnya 3 meter itu gede banget ya. 3 cm itu ya. Nah, 11 sampai 12 cm panjangnya, kemudian lebarnya 6 cm dan tebalnya 3 cm. Kemudian organ ginjal ini terletak di dekat ruas-ruas tulang belakang bagian pinggang. Nah, Ustazah bilang tadi ya, mana pinggang kamu? Nah, di situ ada organ yang namanya ginjal kiri dan kanan. Makanya itu ginjal itu sering disebut orang buah pinggang. Sudah? Kemudian ginjal pada manusia itu terdiri atas 1 pasang kiri dan kanan. Ginjal kanan terletak sedikit lebih rendah daripada ginjal kiri. Jadi ginjal kiri kamu itu Nak lebih tinggi sedikit daripada ginjal kanan posisinya. Bukan panjangnya ya, tapi posisinya ginjal kiri sedikit lebih tinggi daripada ginjal kanan.
Ya nak, itu dia. Kemudian kenapa hal seperti itu bisa terjadi Ustazah? Karena kenapa ginjal kiri lebih tinggi sedikit posisinya daripada ginjal kanan? Itu karena ginjal kanan, di atas ginjal kanan itu ada hati, ada organ hati namanya. Nah, makanya itu ginjal kanan kamu sedikit lebih rendah daripada ginjal kiri. Sudah? Kemudian nanti bagian-bagian ginjal terdiri atas 3 bagian, korteks, medula, pelvis, ini nanti kita bahas. Dan ada tugas seputar ginjal, karena ginjal ini sangat sering sekali keluar ujian ya nak. Nanti dikasihnya gambar seperti ini gitu. Sudah? Tugasnya nggak usah lah yang sulit-sulit ya. Nah, karena udah waktu menunjukkan 6 menit lagi, jadi Ustazah jelaskan aja tugasnya. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang struktur ginjal. Nah, yang perlu Ananda pelajari berikutnya, Ustazah nggak maulah kalau anak-anaknya Ustazah nanti pusing ya kan, bikin ini, bikin itu, bikin itu. Jadi Ustazah pengennya dibaca, ya nak ya. Dibaca, dipahami tentang organ ginjal. Ginjal itu ada nanti namanya nefron. Nefron itu terdiri dari apa dan apa, dibaca. Kemudian tugasnya adalah boleh dibuat di buku catatan, tapi ini nggak dikumpul ya. Nah, tapi ini nggak dikumpul, kamu buat aja di catatan kamu, yaitu tentang nefron. Bagian-bagian dari nefron. Nefron itu yang mana Ustazah nih? Nampak nih. Di samping gambar ginjal ini, nah ini, nampak? Ada nefron. Nefron itu yang ini nih. Gambar 72. Nampak nak? Nih, nampak? Nampak ya? Nah, nampak ya nak ya? Nanti nefron itu terdiri dari tubulus-tubulus, terdiri dari korteks dan medula dan sebagainya. Paham? Jadi ini tugasnya nggak dikumpul, tapi Ustazah harapkan anak-anaknya Ustazah catat itu di dalam buku catatan. Ketika ada waktu aja, Ustazah nggak mau banyak-banyak ngasih kuis, nanti pening. Udah? Tapi Ustazah harap dicatat ya. Kenapa? Dicatat karena buku catatannya itu nanti berguna untuk Ananda di kemudian hari. Ya nak ya, bentar lagi udah mau akhir semester, udah mau jadi kakak yang paling tua di sekolah ini, kelas 12. Nah, catatan kelas 11 itu sangat berguna. Ya nak ya? Oke, itu aja tugasnya, itu aja pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah anak-anak Ustazah aktif semua, nampak mukanya, walaupun nampak sudah berkantung-kantung mata karena belajar Ustazah pahami kami. Ya, tapi nggak apa-apa. Itu semua nanti ada manfaatnya. Ya nak ya, jangan patah semangat. Insya Allah Ustazah doakan semoga bisa meraih cita-cita yang diinginkan. Allah beri kemudahan dan terus menjadi anak yang soleha, berbakti kepada Umi dan Abi. Ya nak ya? Udah, itu aja pembelajaran kita hari ini. Ustazah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Silakan dibuka mic-nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Nah, yang belum mengisi keterangan hadir silakan diisi ya di kolom chatnya sebelum Ustazah tutup. Nah, silakan diisi di kolom chat bahwasanya Ananda hadir. Udah, itu aja pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nak.